Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai. Selamat pagi santriwan dan santriwati, ustadz ustadzah dan para alumni. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang mana kita masih membahas bab hurufil jarri. Sebelumnya kita telah membahas Arab jarmin, yang mana dalam Arab jarmin ada yang asliyah dan yang zaidah. Kalau yang asliyah memiliki makna, sedangkan yang zaidah tidak memiliki makna ya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang huruf jar ya. Maka dari itu mari kita baca 2 bait bersama-sama ya kan. Saja mari kita baca lughatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil intihai eta tetep pikeun makna intiha hatta ari harap jar hatta walamun sareng harap jar lam wa ila sareng harap jar ila wa min sareng ari harap jar min wa baun sareng harap jar ba yukhimani eta mere paham duanana itu min sareng ba badalan kana makna badal. Silakan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah menjelaskan huruf jar itu terbagi 2. Satu huruf jar asliyah, yang kedua huruf jar jaidah. Apa definisi huruf jar jaidah asliyah? Coba. Mayah tay. Artinya Harap jar yang membutuhkan muta'alaq dan memiliki makna. harap jar yang membutuhkan kepada muta'alaq dan mempunyai makna. Contohnya min. Min itu mempunyai 4 makna. Pertama mana apa? Litab'id. Apa? Apa litab'id itu? Contohnya dalam Al-Quran, wa minan nasi mayyaku amanna billahi. Sudah. Yang kedua mempunyai makna. Apa litab'id itu untuk? Contohnya dalam Al-Quran, fajtanibu rijza minal ausan.
apa? Wajtanibur rijsa minal awsan. Yang ketiga mana ibtida terbagi satu ibtida, kedua jama. Contoh lil makan subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada juga ajmina, makan ajmiyah la masjidun usisa ala taqwa, terus min awali yaumi ahaku ta'antakuma fihi, sudah kemarin. Yang kedua min teh bimana min jada, syaratna harap jar jaidah ada berapa? Satu, menjarkan kepada isim. Kedua, harus didahului oleh atau sibeh nafi. Udah itu dijelaskan. Sekarang lil intiha hatta walamun wa ila. Ini bait ini terbagi dua. Lap harap jar hatta sok. Harap jar lam. Harap jar ila. Harap jar asliyah. Yang mempunyai mana intiha. Artinya intiha dalam bahasa Sunda nepi ka. Dalam bahasa Indonesia bisa hingga, bisa sampai. Contoh hatta yang mempunyai mana intiha di dalam Al-Quran, surat Al-Qadar ayat 5, salamun hiya hatta matla'il fajri. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Yang jadi contoh hatta harap jar, matla'i majrur. Artinya hatta hingga keluar fajar. Hatta itu artinya intiha. Yang kedua, yang mengandung makna intiha, lam harap jar asliyah. Contohnya di dalam surat Ar-Ra'du ayat 2, kullu yajri li ajali musamma. Yang jadi contoh li ajali musamma. Li itu artinya hingga. Atau sampai. Li ajali musamma artinya hingga waktu yang ditentukan. Atau sampai waktu yang ditentukan. Yang ketiga, yang mempunyai makna intiha, harap jar ila, harap jar asliyah. Contohnya subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang jadi contoh ila harap jar
Artinya sampai al-masjidi majrur. Artinya ilal masjidil aqsa. Sampai masjidil aqsa. Kesimpulannya yang mempunyai mana intiha ada 3. Satu hatta, kedua lam, ketiga ila. Coba dibuka lagi bet jang. Setengah bet lagi wa min wa baun yubhimani badala. Jadi ada yang kedua, sok bareng-bareng ayo. Min dan B, min dan ba, ada mengandung mana litabdil. Min itu maknanya jadi 5. 1 min litabid, 2 min litabyin, 4 min ibtida, yang kelima min jiyadah, yang keenam min litabdil. Min litabdil artinya untuk menggantikan. Contohnya di dalam Al-Quran, aroditum bil hayati dunya minal akhirah. Aroditum bil hayati dunya minal akhirah. Aroditum, apakah kamu puas? Bil hayati dunya, dengan kehidupan dunia. Minal akhirati, digantikan dengan kehidupan akhirat. Contohnya minal akhirati. Minal akhirati, min harap jar asliyah, mengartinya litabdil. Minal akhirati, menggantikan kehidupan akhirat. Surat At-Taubah ayat 38. Yang kedua, yang mempunyai makna badaliyah yaitu ba. Contohnya maya suruni biha, apa itu? Humurun na'ami. Aku tidak merasa bahagia mempunyai hewan unggulan. Biha, B-nya makna tabdiliyah, artinya menggantikan dengan amal sunnah. Lapad biha, maknanya beli tabdil. Kesimpulannya ada harap jar yang artinya menggantikan. 1 min, yang kedua ba. Bet pertama menjelaskan hatta
Lam dan ila mempunyai mana intiha. Artinya sampai atau hingga atau nepika. Yang kedua ada haraf jar yang artinya menggantikan. Satu min, yang kedua ba. Sok Jang Adam simpulkan dulu. Jadi kesimpulan dari bait yang pertama, lil intiha hatta wala mun wa ila wa min waba unyubhima nibadalah. Ini menjelaskan tentang huruf-huruf jar yang asliyah ya, yaitu yang memiliki makna satu, makna intiha ya. Apa saja haraf jar yang memiliki makna intiha? Yaitu yang pertama haraf jar hatta, yang kedua lam, dan yang ketiga ila. Nah, untuk contohnya hatta, contohnya dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Qadar ayat 5 ya. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Ya, menjadi contoh hatta matla'il fajri. Nah, di sana hattanya memiliki makna intiha, sampai terbitnya fajar. Seperti itu maknanya ya. Kemudian yang kedua contoh lam yang memiliki makna intiha. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 2. Kullu yajri li ajalin musamma. Yang menjadi contoh li ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan maknanya ya. Kemudian contoh ila yang maknanya intiha. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang menjadi contoh ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa, itu maknanya. Kemudian wamin waba unyubhima dibadala. Adapun min dan ba memiliki makna badaliyah dua-duanya ya. Nah, contohnya min yang memiliki makna badaliyah dalam Quran surah At-Taubah ayat 38. Araditum bil hayati dunya minal akhirati. Yang menjadi contoh minal akhirati ya. Araditum bil hayati dunya, apakah kalian merasa puas dengan kehidupan dunia pengganti kehidupan akhirat. Nah, minal akhirati pengganti kehidupan akhirat. Kemudian ba yang memiliki makna badaliyah ya, contohnya dalam al-hadis ma yasurruni biha umurun na'ami. Itu yang menjadi contoh biha ya. Itu ma yasurruni biha umurun na'ami. Hewan-hewan unggulan tidak membuatku merasa bahagia pengganti amal-amal akhirat, amal-amal soleh kata Pak tadi ya. Amal sunnah. Amal sunnah seperti itu. Nah, itu kesimpulan bait yang pertama. Ada 3 haraf jar yang memiliki makna intiha, yaitu hatta, lam, dan ila. Kemudian adapun min dan ba maknanya itu makna badaliyah ya. Itu dalam bait yang barusan. Teruskan sebet lagi. Wallamu sareng ari harap jar lam lil milki eta tetep pikeun makna milik wasyibhihi sareng pikeun makna sibeh milik wakufia sareng dipanteskeun itu harap jar lam fi ta'diyatin dina makna ta'diyah aidon deui
wa ta'lilin sareng dina makna taklil. Silakan baca bersama-sama. Ada harap jar yang memiliki walamu lil milki wasibihi. Harap jar lam artinya ada dua, satu lil milki, yang kedua sibih milik. Harap jar lam artinya apa? Ada berapa? Satu. Yang kedua, jadi artinya bisa memiliki, misalnya dalam Al-Quran, atau jangan Al-Quran, al-malu sok lijaidin, harta itu adalah pemiliknya Jaid. Kalau dalam bahasa Sunda, al-malu ari harta, li Jaidin eta tetep pikeun Jaid. Harta itu adalah kepunyaan Jaid. Dalam surat Al-Baqarah ayat 224, lillahi milik Allah, kepunyaan Allah, ma fis samawati, apa yang ada di langit seluruhnya, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi seluruhnya, kepunyaan Allah. Lapad Allah memakai harap jar lam, lillahi, artinya milik Allah atau kepunyaan Allah. Lam itu adalah mempunyai makna lil milki, artinya lil milki kepunyaan. Contohnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Yang kedua sibeh milik. Artinya sibeh milik seperti mempunyai. Contohnya al-babu lidar. Pintu adalah bagi rumah. Kalau al-babu lidar, apakah pintu itu kepunyaan rumah? Bukan. Pertanyaan dari Bapak, ari rumah suka ada pintu? Siapa yang punya pintu? Yang punya rumah. Rumah ada pintuan enggak? Siapa yang punyanya? Apakah pintu punya rumah? Bukan. Pintu itu milik siapa? Mata disebut sibul milki apa? Seperti memiliki. Al-jullu lil parosi. Pelana bagi kuda. Pelana teh naon? Kort naon? Tempat duduk naon ngaran teh? Coba kalau kuda pakai kadali,
Apakah kadali itu punya kuda? Bukan. Punya siapa? Punya yang punya kuda. Mata lam itu mengandung sibul milik. Apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Langit dan bumi milik siapa? Allah. Itu lim lilmi hakiki apa? Lil mili hakiki apa? Hakikatnya seluruh bumi, seluruh langit, dan isinya milik Allah. Lamnya mengandung lil milki hakiki. Yang kedua lil asibeh milik. Contoh sibeh milik. Al-babu lidari. Pintu itu bagi rumah. Sebenarnya pintu itu kepunyaan yang punya rumah. Yang ketiga, mana betnya? Dibuka lagi. Lam itu mempunyai mana takdiyah. Lam itu mempunyai mana takdiyah. Artinya lam mempunyai mana takdiyah. Artinya lam mempunyai mana takdiyah. Yang asalnya fi'il lazim. Asalnya fi'il lazim. Menjadi fi'il muta'addi. Menjadi fi'il muta'addi. Kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif. Menjadi kata transitif. Menjadi kata transitif. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Menjadi kata kerja yang membutuhkan objek. Menjadi kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya Pariha Muhammadun. Pariha Muhammadun. Muhammad bahagia. Muhammad bahagia. Kalau jadi muta'addi, Pariha Muhammadun li amrin. Pariha Muhammadun li amrin. Pariha Muhammadun membahagiakan Muhammad li amrin kepada Umar. Yang menjadi contoh li amrin. Lam itu mempunyai mana takdiyah. Fi'il lazim memakai lam. Muhammadun. Fi'il lazim menjadi pariya Muhammadun. Kalau pariya Muhammadun, Muhammad bahagia. Kalau pariya Muhammadun li amrin, Muhammad membahagiakan kepada Umar. Beda gak antara bahagia dengan membahagiakan? Kalau sebelum ada lam bahagia, kalau setelah ada lam jadi membahagiakan. Pariha Muhammadun sok. Muhammad bahagia. Itu fi'il lazim. Sekarang pariha Muhammadun li amrin. Muhammad membahagiakan li amrin kepada Umar. Li amrin lamnya mengandung mana takdiyah. Artinya untuk memuta'adikan. Yang keempat, lam itu mengandung mana li ta'lil. Li ta'lil artinya alasan. Contohnya
Saya telah datang kepadamu. Alasannya liikromika, untuk memuliakan kamu. Kesimpulannya, lam itu pertama mempunyai makna lil milki. Contohnya al-malu li jaidin. Kedua, mengandung sibeh milik. Contohnya al-babu lidari. Yang ketiga, lam itu mengandung mana takdiyah. Contohnya pariha Muhammadun li amrin. Yang keempat, lam itu mempunyai taklil, mempunyai makna li taklil, artinya alasan pekerjaan. Contohnya ji'tuka li ikromika. Contoh lam yang mengandung makna takdiyah di dalam Al-Quran. Contoh lam yang mengandung makna takdiyah dalam Al-Quran. Di dalam surat Maryam ayat 5 dan 6. Fahabli min ladunka waliyan. Fahabli min ladunka waliyan. Yarisuni wa yarisu min ali Yaquba. Sudah, jangan ada simpulkan. Lam. Untuk kesimpulan atau penjelasan dari makna penjelasan dari bait yang terakhir ya, yang barusan, wala mulil milki wa shibhihi wa fi tadiyatin aidon wa ta'lilin kufi. Bait ini menjelaskan bahwa lam itu memiliki beberapa makna. Ya, yang pertama makna milki. Ya, atau tadi Pak Yai menjelaskan makna milki hakiki ya. Milki. Nah, contohnya tadi dalam Al-Qur'an lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Nah, yang dicontoh lillahi. Nah, lam di sana memiliki makna milki ya. Kepunyaan Allah seluruh apa saja yang ada di langit dan apa saja yang di bumi. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, lam itu memiliki makna sibeh milki ya. Contohnya al-babu lidari. Nah, ini menjadi contoh lidari. Lam di sana memiliki makna sibeh milki karena maknanya kan al-babu lidari, pintu itu untuk rumah. Nah, namun pada kenyataannya milik itu bukan milik pintu itu bukan milik rumah, tapi milik pemilik rumah ya. Kemudian yang ketiga, lam yang memiliki makna takdiyah. Contohnya tadi Pak Yai mencontohkan fariha Muhammadun li amrin ya. Fariha itu kan fi'il lazim ya. Namun ketika telah didatangi lam harap jar yang memiliki makna ta'diyah, maka fi'ilnya menjadi muta'addi ya, seperti itu. Fariha telah memuliakan Muhammadun telah membahagiakan Fariha Muhammadun, Muhammad telah membahagiakan Rizaidin kepada Amrin kepada Amar. Nah, seperti itu ya. Itu lamnya memiliki makna takdiyah. Coba surat Maryam dibaca. Nah, contohnya dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah Maryam ayat 5 dan 6. Fahabli min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali Yaquba. Nah, ini menjadi contoh di sana li
fahabli. Nah, ya. Fahabli, habnya itu kan dari wahaba memiliki makna lazim ya. Ketika telah ada lam maka menjadi fi'il muta'addi seperti itu. Kemudian yang terakhir, lam itu memiliki makna ta'lil ya. Atau ta'lil itu kata Pak Yai adalah alasan ya, Iya. alasan alasan suatu pekerjaan. Nah, yang contohnya ji'tuka li'ikramika. Ji'tuka, aku telah datang kepadamu. Ini alasannya li'ikramika, untuk memuliakanmu. Seperti itu. Atau karena untuk memuliakanmu, bisa gitu. Karena untuk memuliakanmu, li'ikramika, karena untuk memuliakanmu. Ji'tuka, aku telah datang kepadamu. Li'ikramika, karena untuk memuliakanmu. Nah, itu contoh lam yang memiliki makna ta'lil ya. Jadi lam itu memiliki 4 makna ya kalau dalam ayat ini. Yang pertama makna milki, yang kedua sibeh milki, yang ketiga makna hadiah, dan yang terakhir makna ta'lil. Nah, jadi kemudian kesimpulan dari keseluruhannya dari bait yang pertama ya, menjelaskan ada beberapa harap jar yang memiliki makna intiha. Yang pertama itu harap jar hatta, yang kedua harap jar lam, yang ketiga harap jar ila ya. Kemudian ada juga harap jar yang memiliki makna badaliyah. Ada 2, yang pertama min dan yang ketiga ba ya. Itu kesimpulan dari bait yang pertama. Kemudian dari bait yang kedua, lam memiliki 4 makna. Yang pertama makna milki, yang kedua makna sibeh milki, yang ketiga makna tahdiyah, dan yang keempat makna tahlil. Kalau dari 2 bait ini kesimpulannya lam itu memiliki 5 makna ya. Yang 5 itu yang terakhir yaitu makna intiha dari bait yang pertama. Nah itu mungkin itu Pak. Sudah cukup. Mungkin cukupkan kajian pagi ini ya. Terima kasih Pak Yai, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa mari kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akhiri dan tutup kajian pagi ini dengan pembacaan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.